Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pertama kita masuk pada pengertian hukum secara umum. Hukum berarti semua peraturan-peraturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang meliputi seluruh kaidah-kaidah ataupun norma-norma baik norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma adat. Selanjutnya kita masuk ke pengertian bisnis. Bisnis yaitu salah satu bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tentang kegiatan manusia atau badan hukum yang berkaitan langsung dengan produksi, distribusi, konsumsi pada barang dan jasa. Dari beberapa perumusan mengenai hukum yang telah dirumuskan pada sarjana tersebut di atas, maka dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur dan ciri-ciri. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan unsur-unsur apa saja. Yang pertama di sini ada peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibentuk oleh badan resmi negara atau berwenang. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi tersebut pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas dan nyata. Di sini juga ada ciri-ciri hukum. Yang pertama itu adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu bersifat memaksa, mengikat, dan harus ditaati oleh setiap orang yang cakap menurut hukum. Sumber-sumber hukum di sini terbagi menjadi 5 sumber. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu peraturan atau regal. Yang kedua, penetapan atau keputusan Beschicking. Nah, sumber hukum yang kedua ini yaitu kebiasaan. Yang ketiga, traktat. Yang keempat, jurisprudensi. Yang kelima, doktrin. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penjelasan sumber-sumber hukum tersebut. Yang pertama, undang-undang, yaitu suatu aturan tertulis yang dibuat oleh badan resmi negara yang berisi perintah, larangan yang harus ditaati. Apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Terdapat 2 jenis, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Yang kedua, kebiasaan atau konvensi, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh suatu golongan atau kelompok masyarakat tertentu secara berulang-ulang atau terus-menerus dalam hal yang sama dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, di sini ada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu terhadap sesuatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman memutuskan perkara yang serupa. Yang keempat, traktat atau perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau orang atau lebih mengenai persoalan-persoalan yang diatur dalam perjanjian negara tersebut. Dan yang terakhir di sini ada doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Baiklah, sekian penjelasan tentang hukum tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.